dinyatakan al-ubadah al-arba'ah. Menika sinten al-ubadah al-arba'ah? Semuanya Abdullah. Yang pertama, halo, siapa anak-anakku? Halo? Abdullah ibnu Abbas. Putranya siapa? Al-Abbas. Abbas menika sinten? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti napa? Pamannya masuk Islam, dia ini kan putranya, ngeten lagi. Otomatis tadi ya, kayak kita. Tapi bedanya apa? Dia sahabat dan bapaknya sahabat. Maka kita nyatakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kemudian ada perintah Bapak Ibu sekalian ketika jenengan nyebut nama sahabat dan kemudian diperintahkan untuk menyatakan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma kalau dua, radhiyallahu anhum kalau tiga atau lebih? Apa jawabannya? Saran saya jenengan menjawab, semoga nanti bertemu mereka di surga Firdaus. Nyun pangapunten, bahkan bisa mengalahkan bulan Ramadan, itulah hari Arafah. Apa Bapak Ibu? Hari Arafah. 9 Zulhijjah. Nanti lagi. Maka kemudian apa? Jenengan apa Bapak Ibu sekalian? Disunahkan untuk puasa. 2 tahun niku lho Bu, dosa jenengan Bapak diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, senang dan bahagia kita hadir di tempat yang sungguh sangat mulia, di majelis ilmu bersama para generasi kita, para fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Saya sangat bahagia karena kalian anak-anakku disebut dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityah itu adalah generasi muda. Di surat apa disebut kalimat fityah? Surat Al-Kahfi. Masya Allah ya. Para generasi muda yang akan menyambung, melanjutkan perjuangan para masyayikh kita. Di tengah-tengah kita ada doktor yang Masya Allah, tadi saya sampaikan ya, kalau kita di pesantren ya, idza ja'ad doktor fa kullu syai'in mahjub bi ilmihi. Jadi ilmu itu seakan tertutup ya, karena sudah ada yang ahlinya.
ketika ada dokter datang itu. Kula niki LC Bu. LC niku lho. Lecek. Bapak dan Ibu sekalian, nyun pangapunten menawi wonten kekirangan, wonten kelepatan ngaten nggih. Hadir kula di tempat menika ya. Dan kemudian ini kan hari-hari yang saya memahami nopo kalau dalam bahasa pesantren itu bainal khauf war roja. Bainal khauf war roja. Napa Bapak Ibu? Bainal khauf war roja. Ada harapan dan kekhawatiran. Saya memahami. Jadi hari ini saya berharap, terutama diri saya hari ini ada kekhawatiran dan sejujurnya juga ada harapan. Kenapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Insya Allah besok itu 1 Dzulhijjah. Tanggal pinten binjing? Jadi tanggal 1 itu bisa dengan sebutan At-Tarikh Al-Awwal atau Ghurrah. Jadi hari pertama ya, hari pertama di setiap bulan nah, itu dinyatakan sebagai ghurrah atau ini adalah bulan di hari pertama nggih menika napa? Bulan napa? Dzulhijjah. Dan kemudian ini yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, Al-Hijjah itu adalah kalimatun ukhra minal hajj. Al-Hijjah itu juga bisa dimaknai Al-Hajj. Maka dikatakan Dzulhijjah itu sejatinya kita diingatkan bahwasanya begitu tinggi dan mulianya tentang sebuah syariat yang namanya apa? Haji. Maka kemudian yang memiliki haji itu sejatinya adalah Allah, Dzulhijjah. Dan ini sejatinya adalah merupakan apa? Bulan terakhir daripada bulan haji. Jadi bulan haji itu dimulai Syawal. Kemudian apa? Dzulqa'dah. Dan berakhir di bulan apa? Dzulhijjah. Dan hari-hari mulai besok itulah yang saya memahami prime time terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Napa? Pelaksanaan ibadah napa? Ibadah haji. Puncaknya nggih menika di tanggal 9 Dzulhijjah. Dikatakan juga sebagai hari Arafah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika napa? Kadang ada istilah lain untuk merasakan suasana. Ini contoh ya. Ini setelah berturut-turut ya. 8, 9, 10 Dzulhijjah. 8 ini Rasul mengatakan sebagai tarwiyah. Sedangkan 9 menika napa? Arafah. Sedangkan yang ke-10 menika napa? Hari Nahar. Jadi yaumu napa? Tarwiyah wa yaumu Arafah wa yaumu Nahr. Jadi yaum tarwiyah menika tanggal 8. Kalau Rasulullah menika napa? Sebelum ke Arafah menika mabit di Mina. Di mana Bapak Ibu? Mabit di Mina. Dan kemudian hari Arafahnya beliau berangkat dari Mina ke Arafah. Dan kemudian begitu terbenamnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah itu masuk tanggal 10 Dzulhijjah, maka besoknya dilaksanakan Idul Adha salat dan kemudian dinyatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka kemudian hari yang ke-10 itu dinyatakan juga sebagai hari apa? Yaumun Nahar. Nggih menika napa?
hari yang paling mulia menyembelih hewan kurban. Catatannya nopo? Setelah sholat nopo? Idul Adha. Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian begitu pentingnya tadi saya mengatakan pada diri saya, pada khususnya hari ini hari apa? Masa lupa? Hari Ahad. Besok hari apa? Ya pastilah Senin. Jadi besok itu insya Allah, dan tadi mulai kemarin saya melihat di kalender apa? Kalender Gema Surya, saya dapat itu di rumah. Besok itu tanggal 1. Leres nggih? Tanggal 1 Dzulhijjah itu benjing. Kok mboten seneng jenengan benjing tanggal 1? Kenapa saya tanya jenengan? Jenengan harusnya mulai hari ini yang belum senyum-senyum, hari ini yang belum bahagia, dan puncaknya bukan hanya senang dan bahagia, mohon yang belum ridho hari ini menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena puncak jenengan nanti terkait dengan Allah, Allah menika ridho dengan jenengan Bapak Ibu. Jadi puncak mereka dalam makom yang lain ihsan itu manakala apa? Allah ridho kepada jenengan. Maka kemudian para sahabat-sahabat Rasul dinyatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka. Pun diamini pun, kok mboten amin? Amin nggih, Pak. Ini kan doa ngoten. Saya doakan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan saya mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menika masuk bukan hanya surga yang ecek-ecek, bukan surga yang biasa, tapi surga Firdaus. Allahumma amin. Ya Allah, apalagi sama anak-anak kita menika, ya Allah. Jadi anak-anakku di dalam penjelasan di itu bahkan ada diskusi oleh Imam Ahmad itu pernah ditanya. Jadi ada generasi muda, dan mereka itu sangat mewarnai meskipun di usia yang sangat muda, dan kemudian mendapatkan karunia hidup sampai kemudian pada masa-masa Khulafa ar-Rasyidin. Ya, maka itu juga jawaban ya, kenapa Abdullah ibnu Mas'ud tidak masuk di dalam pernyataan al-ubadalah al-arba'ah. Ya. Jadi al-ubadalah al-arba'ah. Jadi generasi muda ngaten nggih yang menyatakan keimanan itu di masa muda, bahkan di antara mereka itu adalah bapaknya sahabat dan dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan al-ubadalah al-arba'ah. Semuanya namanya Abdullah, Pak. Maka dikatakan al-ubadalah al-arba'ah. Lah menika yang tidak masuk Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah tetapi tidak masuk dalam apa? Dalam pernyataan para ulama yang dinyatakan al-ubadalah al-arba'ah. Menika sinten al-ubadalah al-arba'ah? Semuanya Abdullah. Yang pertama, halo, siapa anak-anakku? Halo? Abdullah ibnu Abbas. Putranya siapa? Al-Abbas. Abbas menika sinten? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti napa? Pamannya masuk Islam, dia ini kan putranya, ngeten nggih. Otomatis tadi ya, kayak kita. Tapi bedanya apa? Dia sahabat dan bapaknya sahabat. Maka kita nyatakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kemudian ada perintah Bapak Ibu sekalian ketika jenengan nyebut nama sahabat dan kemudian diperintahkan untuk menyatakan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma kalau dua, radhiyallahu anhum kalau tiga atau lebih? Apa jawabannya? Saran saya jenengan menjawab, semoga nanti bertemu mereka di surga Firdaus. Karena apa? Kita mendapatkan ridho dari
Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama Abdullah ibnu Abbas, yang kedua Abdullah ibnu Umar, yang ketiga Abdullah ibnu Az-Zubair, dan yang keempat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhum. Kok enggak baca jenengan? Nih, tadi ya kaidahnya apa? Kalau disebut nama sahabat jenengan lanjutkan apa? Kalau satu radhiyallahu anhu laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha Aisyah. Kelihatannya kok enggak kompak sih? Apa enggak mau masuk surga Firdaus? Mau gitu. Khadijah. Masya Allah. Fatimah. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi 4 orang al-ubadah al-arba'ah. Yang pertama Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Az-Zubair, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Masya Allah, ini wajah-wajah anak kita surga Firdaus insya Allah semuanya. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian generasi muda Bapak. Jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat tepat ngeten nggih, di tempat menika wonten MBS. Napa MBS menika? Muhammadiyah Boarding School. Bahasa Arabnya? Hah? Masya Allah. Tabarakallah. Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian kenapa Abdullah ibnu Mas'ud menikah napa tidak masuk di 4 menikah? Ahmad itu menyatakan bin Hamzah rahimahullah, karena Abdullah ibnu Mas'ud menikah Bapak Ibu sekalian memang benar masuk Islam di usia yang sangat belia, hanya beliau itu meninggal di usia yang juga belia. Ilmunya luar biasa ngeten nggih, tetapi napa tidak sampai usianya apa? Panjang. Lah menika yang 4 sahabat yang saya sebut tadi, kok enggak radhiyallahu anhum? 4 sahabat yang saya sebut tadi radhiyallahu anhum itu masa kecil bersama Rasulullah, masa kecil bersama sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, dan usia yang sangat panjang. Maka dikatakan sebagai al-ubadalah al-arba'ah. Hadirin hadirat yang berbahagia, mohon izin ya, tadi saya sampaikan ya bahwasanya seharusnya kula panjenengan sami menika kalau Ramadan kita mentarhib, menyongsong, mengayu bagyok bulan Ramadan, seharusnya Zulhijjah juga demikian Bapak Ibu. Saya sampaikan alasannya. Ngaten nggih. Tadi saya sampaikan bahwasanya sudah saya memulai, tetapi di kalangan para ulama menyatakan alasan terpenting itu adalah pertama karena pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Maka saya berharap ini para santri kita, terutama kalau bapak-bapak mungkin sudah banyak kesibukan Pak ya untuk menghafal hadis, menghafal ayat, kan tumpuk-tumpuk Pak. Mau menghafal menika lho, tokennya bunyi tit tit tit, bisa menghafal ayat tokennya. Pak, token entek bunyi tukokno. Selesai token ngoten. Baru kuwi napa? Gase ku lho yo entek. Iki lho aku arep menghafal hadis kok. Nggih, tapi jangan khawatir Pak. Jenengan khidmah untuk istri jenengan Pak, nggih. Dan kemudian istri jenengan menika masak Pak. Semua amal masaknya itu jenengan napa dapat apa? 100% pahala Pak. Maka ketika istri jenengan itu butuh sesuatu segera lakukan Pak. Ngoten lho nggih. Apalagi ke majelis ilmu, nggih. Tak gonceng Bu. Kayak sepeda motor dilapi, nek mobil wangi ngoten. Jadi betul-betul sampai sini itu dengan sukacita, dengan senang, dengan bahagia, ridho. Maka semua Bapak istri jenengan di sini Pak,
jenengan mendapatkan pahala berapa? 100% tanpa mengurangi. Kok mboten amin Pak jenengan? Ini kan doa. Jadi amin itu artinya apa? Allahumma stajib, ya. Amin menika Allahumma stajib, ya. Itu bahkan ada, ya. Dan ini menjadi sebuah perbedaan pendapat, ya. Ketika ini kalau dalam salat, terutama bapak-bapak, ya. Ketika imam itu selesai waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Rasulullah menyatakan idza ammana al imam fa aminu. Itu perintah, Pak. Jadi ketika imam membaca surat Al-Fatihah selesai, itu perintah untuk makmum apa? Berucap kalimat amin. Dalam kitab tafsir dikatakan amin itu apa artinya? Allahumma stajib. Ya Allah, terimalah ya Allah. Ijabah ya Allah. Kan dalam Fatihah itu ada dua doa. Doa ibadah dan doa masalah. Jadi semua zikir-zikir jenengan Bapak Ibu, semua kebaikan jenengan, amal soleh jenengan itu doa. Namanya doa apa? Ibadah. Maksudnya apa? Allah Maha tahu nanti Allah memberi apa pada jenengan. Itu namanya apa? Doa ibadah. Jenengan ucapkan subhanallah itu kan bukan permintaan, Pak, gitu. Tapi itu para ulama mengatakan ini adalah bagian dari permintaan yang sifatnya ibadah. Tidak kepada masalahnya. Maka yang kedua apa? Doa Allah. Apa doa masalah dalam surat Fatihah? Ihdina. Kan itu as-sirat al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kemudian? Oke. Dan ternyata para malaikat juga mengaminkan, Pak. Oke. Jadi bahkan kita jenengan berharap aminnya jenengan itu bersama dengan para malaikat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka bapak-bapak ketika jenengan jadi imam kayak makmumi titik, Pak, ngeten ya, 2 apa 3, nggak usah khawatir ya. Selain semangat mendatang ke masjid, di situ ada siapa, Pak? Malaikat. Di situ ada jin yang muslim, ngeten loh, di masjid-masjid kita Bapak Ibu dan sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi saya sampaikan alasan terpenting karena pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan menikah ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka dikatakan rawahu Al-Bukhari. Bagaimana Rasulullah menyatakan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menikah sebagai alasan terpenting pada jenengan. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min ayyam al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yakni al-ashru, rawahu Al-Bukhari. Pun paham? Estu jenengan tawadhu sosone. Ma min ayyam. Jadi didahulukan harfun nafyi. Jadi Rasulullah menikah Bapak dan Ibu sekalian seakan itu langsung kepada hal yang harusnya kita fokus. Seakan-akan Rasulullah itu mengingatkan dengan kata-kata ma min ayyam, tidak ada hari. Maksudnya apa? Yang menyamai 10 hari pertama menikah. No this. Ma fi yaum. La yujad yaum. Tidak ada hari. Tidak ada hari. Yang dimaksud apa? Tidak ada hari ketika orang beriman beramal soleh yang sama nilai kemuliaannya, dan bahkan Rasulullah menyatakan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jenengan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kok nggak ada yang senyum sih? Halo. Rasulullah mengatakan ahabbu menikah Bapak Ibu sekalian apa? Bukan hanya hub, tapi apa? Ahabbu menikah apa atasipun yang paling dicintai. Ma min ayyam al-amalus salihu fiha, amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
menika paling dicintai oleh Allah. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding amal soleh yang dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan besok tanggal pinten? Maka Bapak Ibu, saran saya kalau menggunakan hal yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Hud ayat yang ke-41, ada yang ingat? Halo? Hud ayat 41. Okay. Dan para ulama juga menjelaskan dengan ayat menika Bapak dan Ibu sekalian, kemudian dipahami tidak ada manusia kecuali yang ada di kapal tersebut. Kapalnya siapa? Nabi Nuh. Ini banyak Pak yang berpendapat, bahkan jumlah mantap. Jadi yang ada manusia itu yang ada di mana? Di kapal ini. Maka dikatakan Nabi Adam itu manusia pertama. Setelah itu manusia yang ada secara kolektif, ada generasi, semua manusia sudah meninggal, yang ada hanya yang ada di mana? Kapal Nabi Nuh alaihissalam. Berarti nopo? Berarti manusia ini memulai kehidupan baru. Maka ketika semua sudah naik, yang beriman ditawar Nabi Nuh, apa yang diabadikan dalam Al-Quran, dan itu pernyataan Nabi Nuh yang menjadi ayat Al-Quran. Halo? Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Napa Bapak Ibu? Bismillah. Ngaten lagi. Majriha, kapal berlayar. Bismillah, besok 1 Dzulhijjah kita akan masuk. Dan apa Bapak Ibu? Akan berakhir. Jadi kita itu memulai dan kita akan mengakhiri. Kita memulai hidup dan kita akan mati. Kadang-kadang ini Pak. Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahi majriha. Coba kapal itu berlayar tapi tidak berlabuh. Pusing napa pusing Pak? Bendino lo koncone kur banyu. Saya pernah dari Surabaya ke Makassar naik kapal. Begitu sudah kira-kira 5 jaman, yang ada itu hanya langit, air, kapal, dan ikan. Ya itu Pak. Kita coba kalau berlayar tanpa berlabuh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, termasuk begitu jenengan masuk 1 Dzulhijjah, Bismillahi majriha. Berakhirnya kapan Bapak Ibu sekalian? Kalau tentang keutamaan apa? 10 hari pertama. Maka kemudian para ulama juga menyatakan bahwasanya begitu pentingnya perhatian kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena yang pertama apa? Rasulullah menyatakan tentang amal yang paling dicintai oleh Allah, nggih menika napa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada pertanyaan, nah ini kita masuk ke ilmu ya. Bagaimana dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Masa sih Pak Ustadz ini mau mengalahkan Ramadan? Ini kan pada ilmu Pak. Mengenai nanti bagaimana yang benar, yang pasti urusannya Allah dan Rasulnya Pak. Tapi yang faktanya Rasulullah menyatakan apa? Ahabbu ilallah al-amal as-saleh, itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita pahami teksnya napa Bapak Ibu sekalian? Ya memang yang paling cinta oleh Allah apa? Amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita masuk pada ilmunya Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian para ulama, dan saya cenderung setuju dengan pendapat menika, yang dimaksud 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang amal soleh menika yang paling dicintai oleh Allah itu di siang hari. Sedangkan 10 malam terakhir yang paling mulia itu 10 malam terakhir bulan
Ramadan. Nah ini pentingnya ilmu Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah menyatakan ma min ayyam. Yaum itu juga dimaknai adalah bukan lail. Ngeten nggih? Napa Bapak Ibu? Yaum itu adalah siang. Sedangkan Rasulullah mengatakan kalau sudah masuk 10 malam terakhir, napa? Iktikaf, ngeten nggih? Kecangkan ikat pinggang. Kan ngeten nggih? Jangan tidur, ngeten nggih to? Bapak Ibu sekalian, dan Rasulullah langsung menyatakan al-ashrul awakhir. Yang dimaksud menika napa? 10 malam terakhir di bulan apa? Ramadan. Menika pendapat jumhurul ulama. Ngeten nggih? Maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang mungkin menggabungkan. Berarti napa? 10 malam terakhir yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah amal soleh, itu adalah 10 malam terakhir bulan apa? Ramadan. Sedangkan 10 siang terakhir, 10 siang terakhir di setiap bulan yang paling mulia, nggih menika 10, bukan siang terakhir, mohon maaf ya, 10 siang pertama bulan Zulhijjah. Ngeten nggih. Ada lagi pendapat yang lain Bapak Ibu. 10 hari pertama bulan Muharram. Itu juga mulia. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kembali pada tadi ya. Kenapa? Ini lebih mendalam lagi. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya? Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Selain yang dinyatakan Rasulullah SAW, alasan yang siang hari yang terbaik sepanjang tahun, bahkan bisa mengalahkan bulan Ramadan, itulah hari Arafah. Bapak Ibu, hari Arafah 9 Dzulhijjah. Maka kemudian napa jenengan napa Bapak Ibu sekalian disunahkan untuk puasa. 2 tahun niku lho Bu, dosa jenengan Bapak diampuni. Kok mboten amin? Saya doakan jenengan diampuni lho Pak. Karena bisa jadi ada yang tidak diampuni, ngoten lho Pak. 2 tahun lho Bu, Bapak. Oke, 2 tahun. Bahkan setahun itu jenengan belum beramal, jenengan belum hidup, ini setahun yang akan datang sudah diampuni Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita hitung. Tanggal pertama Dzulhijjah hari napa? Berarti tanggal 9 Dzulhijjah hari apa? Kok mboten tek cepet toh? Nggih, anak-anak kita. Serius Selasa. Senin. Selasa napa Rebo? Rebo ki bodoh lho, Bu. Nggih, hari Selasa. Ngoten, Bu. Jadi begitu jenengan puasa di hari Selasa, begitu maghrib 2 tahun Bu, jenengan diampuni oleh Allah Pak. Sosok ini saya megelni napa Bapak? Ono. Ya jeneng bocah niki ilmu juga Bapak, saya sampeyan jeneng. Selasa kan diampuni. Sesuk Rebo, yuk kita bermaksiat. Apakah begitu mana? Halo Pak? Kan sudah diampuni 1 tahun. Yuk sesuk ngrasani wong. Aku setahun loh. Besok masih hari pertama, berarti masih ada 362 hari. Nah, bulan depan yuk kita bermaksiat. Gimana Pak? Kalau jenengan ditanya begitu bagaimana Pak? Halo Pak Ustadz? Tambah parah. Enggak maksudnya tadi loh. Maksud ampunan yang belum jenengan lakukan dari dosa itu maksudnya apa? Kok hening? Nggak tahu. Kita cari tahu ya. Yang saya pahami, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Maka kemudian, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mengampuni jenengan, Bapak dan Ibu sekalian, maka kemudian, seperti tadi dikatakan kan, Bismillahi, lanjut, majriha wa mursaha, lanjut, inna rabbi la ghafur, lanjut,
Rahim. Jadi kalau jenengan diampuni oleh Allah Bapak Ibu, maka Allah akan menurunkan rahmat. Rahmat menika napa? Ada dua makna, Pak. Jenengan mudah melakukan kebaikan. Makna yang kedua, jenengan sulit melakukan kemaksiatan. Itu namanya rahmat dari Allah, Pak. Jadi ketika jenengan nyuwun pangapunten, aku ki lho gosip kok enak ya, ngasih 3 jam itu. Lah berarti jenengan sedang tidak diampuni oleh Allah, Pak. Maka segera dia mengingatkan, Pak. Alihkan pembicaraan Bapak Ibu sekalian. Tonggone lho tuku mobil Mercy ini 3 dina 3 bengi dirasani, Pak. Ya Allah, ngoten. Nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika jenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, la ghafur, Allah Maha Ampun, apa berikutnya? Rahim. Ngoten lho, Pak. Jadi pentingnya ampunan dari Allah karena 2 hal tadi. Ngoten Bapak sekalian, kita mudah melakukan kebenaran, mudah beramal soleh, dan kita itu sulit untuk bermaksiat saat rahmat Allah itu diberikan pada jenengan. Allahumma amin. Hadirin hadir rahimakumullah, maka saya sampaikan tadi ya, hari Arafah. Maka yang jenengan persiapkan ya, minimal napa? Puasa di hari apa? Arafah. Ngaten nggih. Ini banyak saya mendengar masjid-masjid itu melakukan apa? Sahur bersama. Masjid-masjid itu banyak yang melakukan buka bersama. Ya Allah. Itu keren, Pak. Karena kita menikah kadang-kadang kan perlu kebersamaan dalam kebaikan. Kan ngaten nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan mau nambah alasan, boleh enggak Pak Ustadz sahur bersama? Boleh. Nopo dalilnya? Tasaharu. Menikah Rasulullah mengatakan tasaharu bukan tasahar. Apa bedanya, Pak? Secara bahasa, tasahar itu untuk 1 orang, Pak. Kalau tasaharu ada wawul jamaah. Ngerti lho nggih. Jadi boleh, secara bahasa ada boleh. Mari kita sama-sama buka bersama boleh, sahur bersama juga napa? Boleh. Dan ketepatan juga masjid itu kalau enggak itu Masjid Muhammadiyah. Jadi artinya Bapak sekalian boleh saja. Kebaikan itu ketika dilakukan sarang-sarang boleh. Dalil umumnya apa? Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Kembali menika pakai wawul jamaah. Orang beriman menika secara fitrah senang bersama-sama orang beriman. Orang beriman menika secara naluri senang sareng-sareng beramal soleh. Karena Allah ngendika pripun? Wa basyiril ladzina amanu. Basyir menika napa, Pak? Busra menika napa Bapak Ibu sekalian? Kabar gembira. Keimanan jenengan Bapak Ibu, amal soleh jenengan semakin jenengan jaga bersama-sama, itu puncak sukacita jenengan. Termasuk pengawasan menika. Maka dari awal saya selalu senyum. Karena saya nggak terlalu ganteng, Bu ya. Nanti usratnya ganteng kayak senyumi rotok mahal pripun. Serius banget. Kalau Pak Dokter Darmani kan ganteng ngeten nggih. Bukan senyum, belum senyum aja sudah apa? Nampak senyum ngeten. Bapak dan Ibu sekalian, sedangkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, kenapa menjadi malam yang paling mulia? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, alasan yang lain Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa jenengan cek di beberapa kitab-kitab ya. Penjelasan para ulama, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dinyatakan ijtama'at ummahatul ibadat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menika, pokok-pokok agama kita terkumpul di sini. Di antara pokok-pokok induk ibadah kita itu ada di mana? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tidak ada di bulan yang lain. Termasuk di bulan Ramadan tidak ada. Contoh yang tidak ada di bulan Ramadan ini menjadi induk ummahatul ibadah nggih menika napa? 1, haji. Jangan sampai ada yang bilang saya mau haji di bulan Ramadan. Keliru. Saya mau wukuf di bulan Ramadan. Salah. Saya mau korban di bulan Ramadan. Kelentu.
Jadi haji, puncak haji nggih menika hari Arafah adanya di mana? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ngeten nggih? Ini apa nggih, Pak? Puasa Arafah yang tidak haji adanya di bulan apa? Dzulhijjah, tanggal 9. Termasuk menyembelih kurban, Bapak dan Ibu sekalian, itu adanya di bulan apa? Dzulhijjah. Dan bahkan kemudian yang sangat nopo mendominasi tentang sebuah zikir yang itu diperintahkan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah nggih menika terkait dengan mengagungkan Allah, memuji Allah nggih menika napa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu sampai 4 hari itu masyru'nya. Sedangkan mulai tanggal 1 itu memang dianjurkan, Pak. Berbanyak takbir. Ngeten lho Pak nggih? 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Maka ketika menyembelih hewan kurban, Bapak Ibu sekalian, musiknya nek iso ya raja mendominasi ngoten lho. Termasuk yang mendominasi harusnya apa? Takbir, Bapak Ibu sekalian. Ngoten lho nggih. Bisa sareng-sareng, bisa di rumah jenengan ke masjid takbir, habis sholat takbir, sebelum sholat takbir, sebelum tidur takbir, terutama 4 hari. Tanggal pinten? 10, 11, 12, 13. Dan ini Bapak Ibu secara syariat tidak ada di bulan yang lain. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian termasuk hari Tarwiyah, Rasulullah ngendika itu ya hanya ada di mana? Di bulan Dzulhijjah. Bapak dan Ibu sekalian, maka sekali lagi siap menyambut datangnya bulan Dzulhijjah. Siap memberikan list. Tahu list enggak? 1 Dzulhijjah yang saya lakukan apa? Kalau saya tanya jenengan, yang paling pokok tidak bisa dia mengalahkan tanggal 1 Dzulhijjah yang jenengan lakukan, yang jenengan siapkan, 1 yang terpokok apa? Pokok Bu, sholat 5 waktu Bu. Halo, jangan sampai nanti puasa tapi ra sholat subuh, yo repot ngoten lho nggih. Bu nggih. Jadi napa? Masjid-masjid kita mulai sekarang ya, masjid harus wangi, toiletnya bersih. Jadi begitu masuk masjid senang, bahagia, ridho. Siap Bapak Ibu? Ojo siap, infakin jenengan ke masjid itu loh. 1 Dzulhijjah, bismillah 1 juta. Siap? Sesiapnya monggo. Nggih. Karena apa Bapak sekalian? Ketika Allah ngendika fasolli, menika salat napa? Yang pertama sudah betul salat 5 waktu menika Pak nggih. Halo, penting ini penting. Maka yang pertama salat umum, semua salat yang disyariatkan masuk di sini fasolli. Nggih. Yang kedua yang wajib menika napa? 5 waktu. Makna yang ketiga fasolli itu salat Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, apa kemudian wanhar menyembelih hewan kurban? Maka para ulama menyatakan sebuah amal ibadah ketika terkumpulnya 2 amal ibadah, ini adalah ibadah yang paling top markotop. Ngoten lho nggih. Napa? Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Jadi ketika jenengan nanti zuhur Bu nggih, ini ilmu nggih. Zuhur jenengan sebelum sholat atau setelah sholat bersedekah, memberi air, nggak nunggu Jumat barokah, nggak apa-apa. Jadi setiap kewajiban contoh ibadah badaniyah menika napa? Sholat. Contoh Bu nggih. Termasuk ibadah badaniyah menika napa? Jenengan mungkin puasa, ngoten lho nggih. Jadi ketika saya puasa, saya sholat, setelah sholat maka berinfak 2.000, ngoten lho Bu. Sebelum sholat 2.000, bar sholat zikir doa ditambah malih 1 juta. Wah ini top. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, monggo Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi sholat 5
waktu. Ngeten nggih, terutama bapak-bapak usahakan di mana? Di masjid. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian sudah barang tentu tadi nggih amal soleh apapun. Yang ini juga penting ilmunya. Ini bahkan saya mendengar para ulama menyatakan ini lebih mulia daripada sholat tahajud. Ada yang tahu apa? Sholat rawatib. Jadi ada qobliyah, ada apa? Ba'diyah. Ini lebih mulia. Kenapa? Karena mengikuti yang wajib. Termasuk qobliyah subuh, itu namanya rok'atai al-fajr. Kalau ditanya, ini rawatib yang paling tinggi. Nilai kemuliaan dan kedudukannya. Oke. Termasuk menikah mengalahkan sholat tarawih. Karena apa? Dia mengikuti sholat wajib. Apakah qobliyah atau ba'diyah? Pendapat pertama ada 12 rakaat, ada yang 14 rakaat, silahkan. Contoh sebelum zuhur ada berapa rakaat? 4. Setelah zuhur berapa? 4. Sudah berapa? Kita ambil yang banyak Bu ya, 4. Berarti sudah 8. Lanjut, ba'da isya 2. Sebelum zuhur sudah ya. Sebelum subuh pun pinten? 8 tambah 4 berapa? 12. Tambah lagi ba'da maghrib. Ada yang mengatakan 14, ada yang 12. Monggo kersa. Ngeten lagi. Bapak dan Ibu sekalian, semoga ngeten lagi jenengan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jenengan dimudahkan untuk tercurahkan untuk jenengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan melakukan kebaikan dan dimudahkan untuk meninggalkan berbagai dosa dan kemaksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Latif, ya Ghafur, ya Wadud, ya Al-Latif, ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-lail wa atrafan nahar ya Rabbal alamin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna fa innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arhamna fa innaka anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana fa innaka anta khairul ghafirin. Allahumma akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif wulatal muslimin wa waffiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wal mubtadi'aka a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syaqqid syamlahum wa mazzik jam'ahum wa damir diyah.